Kalau istrinya jarang di rumah bagaimana? Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Denny asal Medan yang menanyakan, bolehkah pengobatan dengan cara memindahkan penyakit ke media lain? Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pengobatan itu at-tadawi atau al-mudawah ya, dan itu diperintahkan tadawau ya, kalian harus melakukan pengobatan, tapi wala tatadawau bil haram, janganlah kalian ya berobat dengan yang haram. Dengan yang haram zatnya ya kan, ataupun caranya. Nah, ini yang ditanyakan sepertinya ke cara. Nah, bagaimana mengalihkan itu penyakit, biasanya ke binatang. Nah, begitu ya. Tujuan at-tadawi dalam al-mudawah itu adalah izalatud doror atau marad, menghilangkan kemudaratan atau penyakit, atau ya takhfifuha, meringankannya kan itu. Ya, betul. Kalaupun tidak hilang ya bisa diringankan, kan itu tujuan daripada pengobatan. Nah, dari al-musob, dari yang kena penyakit. Kalau ya ini dipindahkan, justru yang lain jadi yang tadinya tidak sakit malah jadi sakit. Nah, itu malah mendatangkan kemudaratan ya. Tentu saja tidak boleh demikian ya kan. Ya, demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Arya asal Ciamis. Apa hukumnya jika istri sering pulang ke rumah orang tuanya? Istri saya seminggu sekali selalu pulang dan menginap di rumah orang tuanya. Jika saya menasihati, katanya saya melarang. Seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kan soal komunikasi. Komunikasi, ya betul. Ya kan. Istri itu, ya kan, disebutkan dalam hadis kan, ra'iyatun fi baiti zaujiha, pengelola ya rumah suami. Bagaimana fisiknya, bagaimana kebetahannya, bagaimana suasananya, kan begitu. Berarti ya harus ya apa hal-hal yang membuat ya kenyamanan rumah itu harus menjadi tanggung jawab istri. Kalau istrinya jarang di rumah bagaimana? Nyaman ya kan? Iya, itu jadi itu merupakan keniscayaan, istri harus lebih banyak di rumah. Apakah tidak boleh ke orang tua? Ya bukan hanya boleh, bahkan mungkin wajib kalau orang tua mengundang orang tua sakit. Tapi tetap keadilan itu akan membagi waktu, porsi itu kan secara tepat ya, karena itu fungsi dan posisi istri itu tadi sebagai ra'iyah fi baiti zaujiha, maka tentu oleh karenanya kan dalam ayat litaskunu ilaiha, ya kan, kalian nikah itu supaya kalian wahai para suami ya menjadi tenang ya, nyaman. Nah, yang memiliki sakan itu istri. Jadi tanggung jawab untuk mewujudkan sakinah itu istri. Kalau nggak ada. Nah, itu istrinya nggak ada, bagaimana bisa sakinah? Walaupun ada, ya hal-hal lain yang mendukung sakinah harus dia adakan, termasuk azina, ya kan? Lalu aura dan lain-lain ya, hal-hal yang akan membuat sakinah. Itu ada tanggung jawab istri. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Irfan asal Surabaya. Saya memiliki rekening di bank konvensional dan berencana akan mengajukan ke pihak bank untuk menghapus ataupun memindahkan bunga dari rekening saya tersebut agar terhindar dari dosa riba. Apakah sudah tepat yang saya lakukan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Itu tepat, niatnya sudah tepat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik ya. Kan niat tuh. Saya terlanjur punya rekening di bank konven. Nah, kalau bank konven kan mesti ada bunganya. Saya nggak mau tuh bunganya, mau ya dibersihkan. Itu bagus. Caranya sekarang bagaimana? Apakah rekeningnya tetap di situ,
lalu bunga yang masuk dibiarkan, nah itu kan nggak cocok itu, ya kan? Atau ya tetap di situ karena lumayan ada yang masuk, tapi bunganya langsung disalurkan. Apa kamu begitu, ya kan? Ya, itu baik, tapi tidak maksimum, ya kan? Yang maksimum pindah rekeningnya, jangan di situ, ya kan? Karena ada lembaga keuangan sekarang yang tidak pakai sistem bunga, tapi sistem bagi hasil, gitu. Itu yang lebih tepat, ya. Cabut rekeningnya dari Konven, pindahkan ke BSI misalnya, Bank Syariah Indonesia. Asetnya juga besar sekali, ya kan? Insya Allah bagi hasilnya juga bagus. Itu yang lebih tepat. Jadi bukan hanya tidak mau menerima bunganya, bunga, ya. Itu kurang pinter, ya kan? Iya, sebab tentu sistem Konven berjalan, walaupun kita tidak mau menerima. Itu kan, ya sepertinya orang soleh tapi nggak pinter gitu, ya. Wallahualam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Nafisa asal Pekalongan. Ya. Ustaz, saya mau tanya, apakah orang yang jarang sholat itu mudah marah dan garang sekali tutur katanya, kasar dan tidak sabaran seperti itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang demikian, ya. Sebelum sholat saja kan dikumandangkan adzan. Ya toh, sudah jelas disebutkan. Adzan itu begitu dikumandangkan, setan, jin itu kan pada lari terbirit-birit, ya kan. Nah, artinya menjauhi dari lingkungan, ya, di mana adzan itu diperdengarkan. Apalagi di mana orang itu mengalunkan adzan, ya kan. Nah, itu jelas, ya kan. Itu sebelum sholat, lalu setelah itu sholat, apalagi kan dengan sholat itu, masya Allah. Contoh misalnya dalam sholat kan ada doa, ya. Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Nah, itu dibaca dengan khusyuk, insya Allah, kan. Dan Rabbighfirli itu dalam posisi apa itu? Duduk, ya. Ya, antara dua sujud. Ya, ya Allah, ampunilah aku, warhamni, kasihanilah, rahmatilah aku, ya. Warfa'ni, angkat derajatlah aku, kan. Kemudian wajburni, ya, perbaikilah kehidupanku, ya kan. Wa'afini, ya kan. Lindungilah kesehatanku, keselamatanku, ya. Wa'fu anni, dan ampunilah dosa-dosaku. Jadi lengkap sekali itu. Nah, seorang yang sholat itu setelah memohon kepada Allah beberapa poin itu kan bersih itu. Nah, insya Allah, makanya sholat itu akan mencegah dari perbuatan dosa dan munkar, ya kan. Nah, orang yang jarang sholatnya, apalagi tidak sholat, pastilah akan digerayangin setan. Ya, akibatnya temperamen, marah-marah, itu sudah betul. Jadi nasihatkanlah kepada suami untuk, ya, mulai, ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ingat sekarang, toh nanti akan dipaksa, ya. Ingat begitu, kan, pada saat, ya akhir hayat, ya kan, ya, toh kembali juga begitu, ya, sebelum, ya, dipaksa oleh ajal, ya, dan itu mungkin nilainya kalau orang itu baru sadar, tapi karena terpaksa, itu kan lain dengan kesadaran yang memang dengan penuh kesadaran, ya kan. Wallahu alam. Jadi betul itu. Betul, ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Melinda asal Bandung yang mau menanyakan terkait kaifiyah sholat berjamaah. Bagaimana hukum sholat berjamaah satu laki-laki sebagai imam dengan jamaah dua perempuan atau lebih? Karena ada yang nggak mau berjamaah kalau tidak ada jamaah laki-lakinya, seperti itu. Oh, berjamaah itu kan ada imam, ada makmum, itu harus, ya kan. Imamnya tentu, ya, satu, ya, nggak mungkin imamnya dua, ya kan. Makmumnya minimum satu. Apakah makmumnya perempuan atau laki-laki? Ya, kalau sama laki-laki tidak ada ketentuan
inda amnil fitnah, karena memang tidak ada fitnah kan sesama laki-laki. Tapi kalau makmumnya perempuan satu atau dua, ya kan, kalau di rumah dan tentu saja antar mahram, ya tidak ada fitnah, selesai kan. Tapi yang lain mau ikut juga tetangga boleh, asal inda amnil fitnah, ya tidak ada kekhawatiran ada fitnah, begitu. Itu saja. Jumlahnya makin banyak makin bagus, begitu ya kan. Dan tidak ada persyaratan kalau begitu harus ada satu jamaah laki-laki baru yang lainnya perempuan, enggak ya kan. Iya, jadi satu sebagai imam, ya syukur kalau ada makmum laki-laki bagus, tapi posisinya kan berbeda dengan posisi jamaah perempuan, ya kan itu. Jadi itu sudah diatur sedemikian rupa, jadi ya insya Allah kan bisa saja satu imam laki-laki di rumah, ya jamaahnya ya saudara-saudara perempuan kan, ada teman anak atau ikut boleh kan, nah begitu. Itu kan dalam prakteknya kan ya dimudahkan yang begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke majelis Yus'alun Naka Islam Solusi Kehidupan telah dijawab oleh Syekhuna. Untuk itu, untuk mengakhiri acara kita pagi hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat ya kafi al muhimmat ya syafi al amrad ya dafi al baliyat ya dafi al baliyat. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika ma'siyatika wa bi fadlika amman siwaka wa nas'aluka al-ghina 'anil nas ya rabbal alamin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.